Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kita masuk ke dalam inti dari Injil, yaitu Kristus Yesus, Engkau mati untuk dosa-dosa kami. Tuhan Yesus, biarlah pelajaran hari ini bisa menjadi berkat kepada kami dan menambah-nambahkan iman kami, bahwa kita tahu bahwa kami tidak bisa untuk benar di hadapan Allah. Kami harus mempercayai Engkau sebagai juru selamat kami yang telah menebus dosa-dosa kami dan mengkreditkan kebenaran Engkau ke dalam kami. Sungguh kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus, terima kasih. Lepas kami juga daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, Matius dan penulis Injil lainnya mencatat fakta sejarah tentang penderitaan dan kematian Tuhan kita, Yesus Kristus. Para penulis surat-surat perjanjian baru harus menjelaskan makna teologis dari peristiwa ini. Sejarah menyatakan bahwa Kristus memang mati, tetapi secara teologi menjelaskan bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita. 1 Korintus 15 ayat 3. Mari kita pertimbangkan berbagai jenis penderitaan yang dialami Tuhan Yesus pada hari itu. Pertama, dia diejek oleh para tentara Romawi. Ya, dia dimakotai mahkota duri dan dia pura-pura menyembah, katakan, "Hai Raja Yahudi." Oke, Yesus disalibkan dan Yesus juga diejek oleh orang-orang Yahudi. "Kalau engkau anak Allah, turunlah dari sini." Ya, oke. Dan yang keempat, yang paling Tuhan Yesus sedih, yaitu ditolak oleh Sang Bapa. Dan yang kelima, makamnya pun dijaga ketat, ya. Dan ini adalah rangkaian dari penderitaan yang Tuhan Yesus terima, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mulai satu-satu. Pertama, diejek oleh para tentara. Matius 27 ayat 27 sampai 30. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-ngolokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Oke, satu-satu kita akan bahas penderitaan Yesus, ya. Ini dikenakan mahkota dan diolok-olok. Oke, ya, jadi dikenakan mahkota dan ini pura-pura mau menyembah Yesus, ya, pakai pakaian ungu seperti itu. Pertama, diejek oleh tentara. Dakwaan resmi terhadap Yesus adalah bahwa ia mengaku sebagai raja orang Yahudi. Para prajurit memanfaatkan tuduhan ini dan memberi penghormatan kepada sang raja. Itu adalah cara yang kejam, saudara, untuk memperlakukan seorang tahanan yang tidak bersalah, yang telah dicambuk. Tetapi Pilatus itu people pleaser, saudara, kodependensi, tidak melakukan apapun untuk menahan mereka. Ia senang bisa melepaskan tahanan itu daripadanya. Pertama-tama, para prajurit menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakannya dengan jubah prajurit yang lama. Bayangkan, mengenakan pakaian seragam militer yang sudah dipakai lagi kepada sang raja damai. Matius menggambarkan jubah itu berwarna merah tua atau ungu, sementara Markus menggunakan kata ungu. Tidak ada pertentangan, saudara. Ungu kemerah-merahan itu akan menjadi deskripsi yang tepat untuk pakaian lama yang sudah pudar. Bayangkan bagaimana perasaan Tuhan Yesus ketika jubah ini dikenakan pada tubuhnya yang berdarah. Sang raja, menurut mereka, pasti memiliki mahkota. Jadi mereka merajut ranting-ranting tanaman yang berduri dan menempelkan di atas kepalanya. Mereka memberinya sebatang bulu sebagai tongkat kerajaan, saudara. Itu pengejekan yang luar biasa. Lalu membungkuk di hadapannya sambil berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka mengulangi penghormatan palsu ini tanpa menyadari bahwa dia yang mereka ejek itu memang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan.
Lalu mereka melakukan sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan oleh rakyat kepada rajanya. Mereka meludahinya dan memukulnya dengan bulu itu. Sementara beberapa prajurit membungkuk di hadapannya, yang lain memukul kepalanya dan meludahinya. Ini menggenapi apa yang dikatakan Yesaya 50 ayat 6. Yesus menerima semua penghinaan dan penderitaan ini tanpa ngomong satu kata pun dan melawan. Kepatuhan inilah, tetapi kepatuhannya bukan tanda kelemahan. Ini adalah tanda kekuatan. Oke, itu yang pertama, saudara. Yang kedua adalah disalibkan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaian kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Sudah mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum, yaitu inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Saudara, Yesus disalibkan ya. Penyaliban adalah cara yang paling memalukan dan menyakitkan untuk mengeksekusi seorang penjahat. Yesus tidak mati begitu saja. Ia mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Warga negara Romawi biasanya tidak disalibkan. Bahkan penyaliban tidak pernah disebutkan dalam masyarakat yang sopan, sehingga bentuk hukuman ini sangat merendahkan martabat. Yesus dibawa keluar kota menuju tempat eksekusi. Tahanan diharuskan membawa salibnya sendiri, atau setidaknya palang. Dan ia harus mengenakan plakat di lehernya yang mengumumkan kejahatannya. Plakat itu kemudian digantung di atas kepalanya di kayu salib, agar semua orang dapat melihatnya. Meskipun catatan tidak menyatakan secara tegas, tampaknya Yesus tidak dapat memikul salib, dan hal ini memperlambat kemajuan kelompok orang yang disalib itu. Ketika kita mengingat bahwa ia terjaga sepanjang malam, dicambuk dan dianiaya oleh para prajurit, kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus kelelahan. Yesus mulai memanggul salibnya. Markus 15 ayat 22 mengatakan, dan mereka membawa dia ke Golgota. Ini menunjukkan bahwa para prajurit harus membantu Yesus dalam prosesi tersebut, karena kata membawa memiliki arti memanggul. Tidak boleh ada penundaan dalam eksekusi ini. Paskah akan segera dirayakan, dan para pemimpin Yahudi tidak ingin hari suci mereka dinodai oleh mayat para penjahat. Untuk mempercepat prosesi, para prajurit memanggil seorang pengunjung di Yerusalem, yaitu Simon dari Kirene. Ia datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, dan sekarang ia dipermalukan dengan dipaksa memikul salib seorang penjahat yang tidak ia kenal. Para prajurit Romawi memiliki wewenang untuk memanggil warga negara. Markus menyebut Simon seolah-olah orang yang membaca Injilnya akan mengenalinya, ayah Alexander dan Rufus. Rupanya kedua putra ini adalah anggota gereja yang terkenal ya. Itu akibatnya ketika Simon bertemu dengan raja segala raja, keluarganya pun diselamatkan. Tampaknya pengalaman yang memalukan ini mengakibatkan pertobatan Simon dan juga pertobatan keluarganya. Simon datang ke Yerusalem untuk mengorbankan domba Paskahnya, tetapi Simon bertemu dengan anak domba Allah yang dikorbankan untuknya. Orang yang kira dia sial, tapi sebenarnya dia mendapatkan berkat yang luar biasa dengan membantu Yesus. Adalah kebiasaan untuk memberikan minuman anti sakit ya, narkotika kepada mereka yang akan disalibkan, karena ini akan membantu meringankan rasa sakit. Tetapi Yesus menolak minuman itu karena ia melakukan kehendak Allah dengan mengendalikan sepenuhnya kemampuannya. Tindakan ini juga menggenapi Mazmur 69 ayat 21. Adalah kebiasaan bagi prajurit untuk berbagi hasil rampatan saat mereka eksekusi.
Ini adalah penggenapan Mazmur 22 ayat 18. Setelah mereka selesai membuang undi atau berjudi untuk pakaiannya, mereka duduk dan menjaga dia di sana. Bagaimanapun Yesus sudah dikenal sebagai seorang pembuat mujizat. Tidak seorang pun tahu berapa banyak pengikutnya. Mungkin mereka bahkan saat itu bersiap untuk menyelamatkannya. Jadi mereka jaga. Dia memiliki satu orang di antara para pengikutnya yang dahulunya ada seorang Zelot, ya, Simon si Zelot, dan kelompok fanatik ini tidak akan berhenti ketika menentang otoritas Romawi. Dengan menggabungkan catatan-catatan Injil, kita sampai tuduhan lengkap yang ditujukan kepada Yesus. Inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Para penguasa Yahudi tidak menyetujui apa yang ditulis Pilatus, karena itu benar-benar menghina mereka sebagai orang Yahudi. Tetapi untuk pertama kalinya Pilatus tidak bimbang, karena dia mau membalaskan dendam orang Yahudi kepada dia. Dalam satu pengertian, gelar ini terbukti menjadi risalah Injil pertama yang pernah ditulis. Ya, jadi Pilatus tulis, inilah Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Salah satu penjahat melihat itu dan percaya kepada Yesus, akhirnya diselamatkan. Jadi apa yang ditulis untuk menjadi penghukuman Yesus, kesalahan Yesus, malah itulah adalah Injil, sehingga sang penjahat diselamatkan. Risalah itu mengumumkan kepada salah seorang pencuri yang disalibkan bersamanya bahwa dia adalah juru selamat dan seorang raja. Dan penjahat yang disalibkan bersama Yesus berani mempercayai pesan ini dan meminta Yesus untuk menyelamatkannya. Wah, sungguh kasih karunia yang luar biasa. Oke. Penderitaan Yesus yang ketiga adalah dihujat oleh orang-orang Yahudi. Oke, kita baca Matius 27 ayat 39 sampai 44. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ya Raja Israel, baiklah ia turun dari salib dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapan kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga, ya. Oke, saudara. Jadi ini orang-orang Yahudi mengolok-ngolok Yesus, "Kalau engkau anak Allah, turunlah segera dan kami percaya kepadamu." Oke. Saudara, diejek oleh orang Yahudi. Yesus tidak dieksekusi di sebuah bangunan yang tenang, jauh dari kebisingan dan aktivitas kota. Ia dieksekusi di jalan raya umum pada suatu hari ketika mungkin ratusan orang sedang berpergian. Fakta bahwa dakwanya ditulis dalam 3 bahasa, Yunani, Ibrani, Latin, menunjukkan bahwa kerumunan orang kosmopolitan melewati Golgota, tempat tengkorak, biar semua orang bisa baca, saudara. Hal ini sendiri merupakan hal yang memalukan karena orang-orang lewat dapat menatap dan meneriakkan ejekan yang pedas kepada para korban. Sekali lagi, ejekan dari kerumunan orang ini telah dinubuatkan di dalam Mazmur 22 ayat 6 sampai 8. Sudah cukup buruk bahwa masa biasa mengejeknya, tetapi bahkan pemimpin Yahudi yang sakit hati ikut menyerang. Mereka mengingatkannya tentang janjinya untuk membangun kembali bait suci dalam 3 hari. Jika engkau dapat melakukannya, engkau dapat turun dari salib dan membuktikan kepada kami bahwa engkau adalah anak Allah. Kenyataan fakta bahwa ia tetap berada di kayu salib itulah yang membuktikan keilahiannya sebagai anak Allah. Para penguasa Yahudi mengejek pernyataannya sebagai juru selamat. Orang lain ia selamatkan, tetapi diri sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia telah menyelamatkan orang lain. Namun jika ia menyelamatkan diri sendiri, maka tidak ada orang yang dapat diselamatkan. Ia tidak datang untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi memberikan sebagai tebusan bagi orang berdosa, saudara. Oke. Penderitaan ketiga Yesus, ya, dan juga kematiannya adalah yang paling Tuhan Yesus sedih adalah ditolak oleh
Bapa, ya. Oke. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu untuk memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang yang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjalin gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menamakan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Oke, saudara. Eli, Eli, lama sabachthani. Ini penderitaan terbesar Yesus Kristus ketika Allah Bapa meninggalkan dia saat ia menebus dosa-dosa seluruh dunia, saudara. Ya. Saudara, Yesus disalibkan pada pukul 9 pagi. Dan dari pukul 9 hingga tengah hari, ia tergantung di bawah cahaya. Namun pada siang hari, kegelapan yang ajaib menutupi negeri itu. Itu bukanlah badai pasir atau gerhana seperti yang dikemukakan beberapa penulis liberal. Itu adalah kegelapan yang dikirim dari surga yang berlangsung selama 3 jam. Seolah-olah seluruh ciptaan bersimpati kepada Sang Pencipta. Ada 3 hari kegelapan di Mesir sebelum Paskah. Dan ada 3 jam kegelapan sebelum anak domba Allah mati untuk dosa-dosa dunia. Yesus berbicara setidaknya 3 kali sebelum kegelapan ini turun. Ketika mereka menyelipkannya, ia berulang kali berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ia telah berbicara kepada pencuri yang bertobat dan meyakinkannya akan tempat di surga. Ia juga menitipkan ibunya kepada muridnya yang terkasih Yohanes. Namun ketika kegelapan datang, Yesus terdiam selama 3 jam, ya. Udah 3 kali, ya. Tapi kata-kata ini akan ada di Injil Lukas, ya saudara. Oke. Setelah 3 jam, kegelapan itu lenyap, kemudian Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah kutipan langsung dari Mazmur 22 ayat 1. Selama masa kegelapan itulah Yesus dijadikan dosa bagi kita, saudara, ya. Selama kegelapan itu. Dan selama kegelapan itu, ia telah ditinggalkan oleh Bapa. Kegelapan itu adalah simbol penghakiman yang ia tanggung ketika ia dijadikan kutuk bagi kita. Galatia 3 ayat 13. Mazmur 22 mengisyaratkan ada masa terang, ada masa gelap. Mazmur 23 ayat 3 menekankan kekudusan Allah. Jadi pada saat itu, waktu Yesus dijadikan dosa, menanggung dosa-dosa manusia, ketika dosa-dosa kita ditransfer kepada Yesus, diperhitungkan ke dalam catatan Yesus, pada saat itu bagaimana Allah yang kudus memandang anaknya yang telah menjadi dosa dengan penuh kasih. Yesus menggunakan kata-kata ini dalam bahasa Ibrani dan para penonton tidak memahaminya. Mereka mengira dia memanggil Elia untuk menolongnya. Jika mereka mendengarkan dengan seksama dan membaca Mazmur 22 secara keseluruhan, mereka akan memahami kebenarannya. Dalam rangkaian yang cepat, Tuhan berbicara 3 kali lagi, ya. Pertama, dia berkata, aku haus. Dan ini mengenapi Mazmur 69 ayat 21. Tetapi ini nggak ada di Matius, saudara, ya. Seorang merasa kasihan kepadanya dan membasahi bibirnya dengan anggur asam. Yang lain menunggu apakah Elia datang untuk menyelamatkannya. Kemudian Yesus berseru, sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Fakta bahwa Yesus berseru dengan suara nyaring menunjukkan bahwa dia yang memegang kendali atas
kemampuannya. Dia dengan sukarela menyerahkan rohnya dan mati. Saudara, meskipun dia disalibkan karena kelemahan, dia menggunakan kuasa yang luar biasa ketika dia mati. 3 mujizat terjadi secara bersamaan. Tabir bait suci terbelah 2 dari atas ke bawah, gempa bumi membuka banyak kuburan, dan beberapa orang kudus bangkit dari kematian. Terkoyaknya tabir melambangkan kebenaran yang luar biasa, bahwa jalan menuju Allah kini terbuka. Tidak diperlukan lagi bait suci, tidak diperlukan lagi imam, tidak diperlukan lagi altar, kurban. Yesus telah menyelesaikan pekerjaan keselamatan di kayu salib. Gempa bumi mengingatkan kita apa yang terjadi di Gunung Sinai ketika Allah memberikan hukum kepada Musa. Gempa bumi di Kalvari menandakan bahwa tuntutan hukum telah dipenuhi dan kutukan hukum telah dihapuskan selamanya. Tabir yang terkoyak menunjukkan bahwa ia telah menaklukkan dosa. Gempa bumi menunjukkan bahwa ia telah menaklukkan hukum dan mengenapinya. Dan kebangkitan membuktikan bahwa ia telah mengalahkan kematian. Kita tidak diberitahu siapa orang-orang kudus ini. Mereka hanyalah orang percaya yang telah meninggal. Abraham, Daud, dan lain-lain yang percaya. Alkitab versi King James menyatakan bahwa mereka tidak keluar dari kuburan setelah kebangkitannya. Tetapi New American Standard Bible setuju dengan hal ini juga. Sulit untuk dipercaya bahwa mereka diberi hidup pada hari Jumat sore dan tetap berada di kuburan mereka sampai hari Minggu. NIV atau New International Version menyatakan bahwa orang-orang kudus ini segera dibangkitkan dan keluar dari kuburan mereka, tetapi mereka tidak berkunjung ke Yerusalem sampai Yesus dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, ini teologis banget ya, saudara. Saya cuman jabarkan aja. Tidak mungkin banyak orang Yahudi berada di kuburan pada hari Paskah, karena mereka akan dinajiskan oleh orang mati. Kebangkitan ini dapat terjadi tanpa diketahui oleh siapapun pada saat itu. Hasil dari semua adalah kesaksian dari perwira dan mereka yang menyaksikan. Mereka berkata, sungguh ini adalah anak Allah. Tetapi apakah ini menunjukkan iman yang menyelamatkan dari perwira itu? Belum tentu, tidak harus. Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi ini menunjukkan hati yang terbuka terhadap kebenaran. Satu-satunya murid di kayu salib ketika Yesus mati adalah Yohanes. Tetapi banyak wanita yang menyaksikan dari jauh. Tidak diragukan lagi mereka yang telah membantunya dalam pelayanannya. 3 wanita disebut namanya Maria Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 setan, Maria ibu Yakobus dan Yoses yang juga berada di makam pada pagi hari kebangkitan, dan Salome ibu Yakobus dan Yohanes. Salome telah meminta tata khusus yang bagi putra-putranya kepada Yesus. Kita bertanya-tanya bagaimana perasaan Salome saat melihat Yesus tergantung di kayu salib. Saudara, hal yang kelima, tidak cukup untuk Yesus, tetapi waktu dia mati pun makamnya itu dijaga ketat oleh perwira Romawi. Matius 27 ayat 57 sampai 66. Menjelang malam, datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di kuburannya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, mereka takut saudara, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Ya, saudara, kubur Yesus dijaga oleh perwira Romawi. Ya,
Saudara, jika bukan karena campur tangan Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus, jenazah Yesus mungkin tidak akan dimakamkan dengan layak. Yusuf dan Nikodemus telah percaya kepada Yesus meskipun mereka tidak secara terbuka bersaksi tentang iman mereka. Allah menyembunyikan mereka seolah-olah agar mereka dapat merawat jenazah Yesus. Ya, itu adalah kehendak Allah dan tugas mereka. Karena Yusuf adalah orang kaya dan ia mempersiapkan makam yang baru, ia membantu dalam penggenapan nubuat Yesaya 53 ayat 9. Ia ditempatkan di antara orang-orang fasik dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Tidak mungkin Yusuf mempersiapkan makam itu untuk dirinya sendiri. Ia adalah orang kaya, tentu saja tidak ingin dimakamkan di dekat tempat eksekusi. Jadi makamnya itu dekat sekali tempat eksekusi. Ia mempersiapkan makam itu untuk Yesus dan ia memilih tempat di dekat Golgota sehingga ia dan Nikodemus dapat menguburkan jenazah Yesus dengan cepat. Itu juga ada kehendak Allah. Yusuf dan Nikodemus mungkin saja berada di taman itu menunggu Yesus mati. Ketika mereka menurunkannya dari salib, mereka menajiskan diri mereka sendiri dan tidak dapat memakan Paskah. Namun apa bedanya? Mereka tidak memakan Paskah, tetapi mereka telah menemukan anak domba Allah, saudara. Berbeda dengan perhatian penuh yang diberikan teman-teman Yesus, perhatikan rencana dan manuver para pemimpin Yahudi. Para murid udah lupa bahwa Yesus berjanji untuk bangkit dari kematian pada hari ketiga. Tetapi musuh-musuhnya mengingatnya. Pilatus mengizinkan para pemimpin untuk menempatkan seorang penjaga di makam. Penjaga ini menempelkan meter resmi Romawi di batu tersebut. Semua itu berasal dari Allah, karena sekarang tidak mungkin bagi siapapun, kawan atau lawan, untuk mencuri jenazah tersebut. Tanpa menyadarinya, para pemimpin Yahudi dan pemerintah Romawi bekerja sama untuk membuktikan kebangkitan Yesus Kristus. Ya kan? Nah, penutup. Saudara, mengapa Yesus harus mati? Saudara, karena kasih Allah yang tanpa pamrih kepada kita. Saudara, sekarang saya ingin saudara-saudara pikirkan. Jarang ada orang yang bersedia mati untuk orang lain. Meskipun ada, mungkin ada orang mau mati kepada seseorang yang sangat penting atau yang sangat baik, seseorang mungkin berani mati. Oh, dia itu kuat, oh, dia itu bagaimana, luar biasa. Aku berani mati sama kita, berani mati bagi dia, ya. Tetapi disinilah kita harus lihat, tetapi kasih Allah bahkan lebih dari itu. Yesus tidak mati untuk orang-orang yang berkuasa, orang-orang berbudi luhur, dan orang-orang penting. Di dalam Roma 5 ayat 6-8 dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk orang kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkannya dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikannya pasti diselamatkan oleh hidupnya. Saudara, Yesus mati untuk 4 kata yang di sini adalah menggambarkan kita. Orang lemah, orang-orang durhaka, ketika kita masih berdosa, dan ketika kita masih menjadi seteru Allah. Inilah kasih Allah yang tanpa pamrih, kasih Allah yang luar biasa, dan kita harusnya bersyukur menerimanya dengan iman kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita, saudara. Itu saja pembahasan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan selesaikan kitab Matius minggu depan, yaitu tentang kebangkitan dan kemenangan Sang Raja. Tuhan Yesus memberkati.